Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu Guru. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Rifa, Hadir. Ajijah, Hadir. Goni, Hadir. Nurul, Hadir. Erik, Hadir. Didah. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya, tidak ada yang absen. Gimana? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap Bu. Materi hari ini yaitu kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tafsir surat Luqman ayat 13 sampai 14. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, Luqman menasehati anaknya yang merupakan buah hatinya, maka wajarlah ia memberikan kepada orang yang paling dikasihinya itu sesuatu yang paling utama dari pengetahuannya. Karena itulah, hal pertama yang ia pesankan kepada anaknya, hendaklah ia menyembah Allah semata, jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Tulis Ibnu Katsir. Kemudian ia mengingatkan anaknya bahwa syirik adalah kezaliman yang paling besar. Mengapa syirik merupakan kezaliman yang paling besar? Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sedangkan syirik, ia adalah kezaliman terbesar karena berkaitan dengan pokok akidah, menyamakan dan menyetarakan sang Khalik dengan makhluk yang lain. Buya Hamka menjelaskan dalam tafsir Al-Azhar, syirik merupakan kezaliman terbesar karena ia membodohi diri sendiri. Memang aniaya besarlah orang kepada dirinya kalau dia mengakui ada Tuhan selain Allah, padahal selain Allah adalah makhluk. Tulis Buya Hamka. Dia aniaya atas dirinya karena Allah Subhanahu wa taala mengajaknya agar membebaskan jiwa dari segala sesuatu selain Allah. Jadi, dalam surat Luqman ayat 13 ini mewajibkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukannya. Karena menyekutukan Allah terhadap makhluk lain merupakan perbuatan syirik yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik. Selanjutnya yaitu surat Luqman ayat 14. Surat Luqman ayat 14 adalah ayat yang memerintahkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibunya yang telah mengandung dalam kondisi lemah dan payah yang semakin bertambah seiring bertambahnya usia kehamilan. Lalu, ia melahirkan dan menyusui hingga 2 tahun. Ayat ini juga menunjukkan bahwa masa penyusuan yang sempurna adalah 2 tahun, sebagaimana juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Lalu, Allah menutup ayat 14 dari surat Luqman ini dengan memerintahkan untuk bersyukur kepadanya dan berterima kasih kepada orang tua. Dia juga mengingatkan tempat kembali manusia bahwa kelak semua orang akan kembali kepadanya untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya termasuk dalam masalah akidah dan birrul walidain. Nah, dalam surat Luqman ayat 14 ini menegaskan bahwa kita harus senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan, termasuk mensyukuri telah dilahirkan dalam sebuah keluarga dan meyakini bahwa kelak semua orang akan kembali hanya kepada Allah dan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita semasa hidup. Ada yang mau bertanya? Baik, tidak ada. Langsung saja kepada isi kandungan dari surat Luqman ayat 13 sampai 14. Yang pertama, orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang paling utama sehingga menjadi pendidikan pertama yang diberikan Luqman kepada anaknya. Guru pertama kita adalah orang tua. Pendidikan pertama kita juga orang tua. Sebelum menginjak bangku sekolah, kita sudah terlebih dahulu mendapatkan pendidikan dari orang tua. Contohnya, orang tua
mengajari kita belajar untuk berbicara, berperilaku terhadap orang yang lebih tua, menyayangi sesama makhluk Allah, mengajarkan kita cara berjalan, dan yang lainnya. Itu merupakan pendidikan awal dari orang tua. Yang kedua, surat Luqman ayat 13 berisi larangan berbuat syirik. Contoh, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah atau meyakini batu dapat memberi rizki. Itu merupakan perbuatan syirik yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, syirik menyekutukan Allah atau meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah. Itu adalah merupakan kezoliman yang paling besar. Tidak ada perbuatan zolim atau aniaya yang melebihi besarnya dosa syirik. Yaitu contohnya yang di awal ya. Yang selanjutnya yaitu surat Luqman ayat 14 berisi perintah birrul walidain. Seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan mengasuhnya dengan penuh susah payah. 5. Wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Selanjutnya ayat ini juga mengingatkan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik. Selanjutnya, hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah mengakui, mengimani, meyakini segala bentuk kenikmatan yang datang hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari yang lain. Selanjutnya, mensyukuri nikmat Allah dapat membuat hati seseorang menjadi tenang, terhindar dari sifat sombong, ujub, dan riya, dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dijauhkan dari larangannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk membaca lagi di rumah, mempelajari kembali materi yang telah dipelajari, dan memahami lebih dalam ya. Kesimpulannya dari pertemuan hari ini, kita sebagai umat Islam dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mempersekutukan Allah, apalagi meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah. Juga kita harus bersyukur kepada Allah karena telah dilahirkan di dunia, dan bersyukur karena telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Ditutup dengan doa ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.